Benar ya Tuhan, Engkau tidak berubah, Engkau setia sampai selama-lamanya. Terima kasih ya Bapak buat segala kesaksian yang begitu indah kami dengar. Ingatkan kami betapa kami akan haus terhadap firman Tuhan. Taruhlah itu Tuhan di hati kami, agar setiap hari memkoreksi diri, supaya setiap hari kami dibaharui oleh Tuhan. Berkati kami semua Tuhan dalam pendengaran akan kebenaran firman Tuhan. Berkati hamba-Mu untuk bungkus balut dengan kuat kuasa Roh Kudus itu. Dan setiap kata perkataan yang keluar dari mulut dia hamba-Mu berasal daripada Tuhan. Roh Kudus memenuhi kami di tempat ini, memberkati kami sekalian. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Segala roh pengacau pembuluh udara yang merusak fokus kami mendengarkan firman Tuhan, kami bersatu hati, kami patahkan tolak dalam nama Tuhan Yesus. Hanya Roh Kudus saja yang kami undang di tempat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan Amin. Shalom. 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 Wajahnya harus bersuka cita. Katakan amin. Amin. Bersuka Cita. Kalau ada firman Tuhan, kita kalau baca firman Tuhan, percayalah teman-teman, jadi semua kita dikoreksi oleh firman. Amin. Amin. Kalau ada orang yang menasihati kita, Tuhan bekerja memakai dia untuk kita menjadi lebih baik. Katakan amin. Amin. Jadi
menerima didikan, terima nasihat sejauh itu di dalam Tuhan. Amin. Kalau kita menerima didikan, kita akan bertumbuh dalam pengenalan kita akan Tuhan. Amin. Kita mau belajar firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dalam 1 Korintus pasal yang kedua. 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-16. 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-16. Yang sudah dapat katakan amin. Amin. Kita akan membacakannya secara bertanggapan. Saya ayat yang ke-6, saudara ayat yang ke-7, begitu seterusnya. Hikmat yang benar. Saya memakai Alkitab edisi kedua ya. Jadi mungkin agak perbedaan kata-katanya, tapi nanti saudara ikuti lagi. Pakai Alkitab yang biasa kita pakai. Sungguh pun demikian, kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi, yang sebelum dunia dijadikan, telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenal hikmat ini, sebab kiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyelipkan Tuhan yang mulia. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain Roh yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain Roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh Roh. Manusia alami tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sama-sama. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Puji nama Tuhan. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, melalui teks yang kita baca ini, saya mengambil tema wisdom. Apa itu wisdom? Hikmat. Kalau dalam bahasa Yunani, Sophia. Saudara yang dikasih Tuhan, ada banyak anak-anak Tuhan kehilangan hikmat. Hikmat itu ada dua, hikmat yang dari dunia atau hikmat yang dari Allah. Supaya memetakan fungsi daripada hikmat ini, mari kita baca dulu di Yakobus pasal yang ketiga ayat yang ke-13 sampai 18. Yakobus 3 ayat 13 sampai dengan 18. Saya akan bacakan, sama-sama kita memperhatikannya dengan perikop hikmat yang dari atas. Siapa di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah dengan cara hidup yang baik yang menunjukkan perbuatannya dalam kelemah lembutan yang lahir dari hikmat. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan mementingkan diri sendiri, janganlah kamu mengemegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Hikmat seperti itu tidak datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Namun hikmat yang dari atas pertama-tama murni, selanjutnya cinta ramah, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tulus ikhlas.
Buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang membawa damai. Di ayat yang ke-17 itu di Alkitab terjemahan baru edisi pertama itu munafik ya. Tetapi di edisi kedua di sini tulus dan ikhlas. Saudara yang dikasih Tuhan, di dalam pembacaan kita dalam 1 Korintus pasal 2 tadi ayat yang ke-6 ya. Ini adalah tentang hikmat yang dibicarakan Paulus tentang pemberitaan salib. Ada banyak orang memahami Kristus oleh hikmat dunia, sehingga dia tidak mampu menyingkapkan hal-hal tersembunyi yang Tuhan sudah berikan baginya, karena hikmat dari atas itu tidak turun padanya. Saudara yang dikasih Tuhan, tak kala kita memahami Tuhan, sejauh mana kita belajar mulai dari semester 1 sampai semester 8 nantinya. Anda belajar mulai dari semester 1 sampai 8, sejauh mana Anda belajar Alkitab, Anda tidak akan dapat mempelajari Allah sejauh mana Allah tidak membuka diri untuk kita belajar. Jadi kebanyakan orang memakai logika hikmat dunia mempelajari Allah, sehingga segala perbuatan dan tindakan kehidupannya bertentangan dengan hikmatnya Allah. Pernahkah kita berpikir bahwa kita hidup di tengah-tengah dunia yang begitu kacau hari-hari ini? Apakah kita masih memiliki hikmat yang daripada Allah? Murni, peram, penuh belas kasihan, tidak memihak, dan tulus ikhlas. Di antara kita, tentu kita menginginkan yang namanya hikmat daripada Tuhan. Hikmat yang benar dalam memahami kuasa salib Tuhan. Kita di tempat ini belajar, saya percaya adalah untuk memahami karya-karya Tuhan. Katakan amin. Sejauh mana kita mengenal Tuhan dan mengenal firman-Nya, adalah itu pemberian Tuhan. Itu adalah karunia kasih Tuhan atas kita. Tak kala kita memahami Tuhan dengan segala karya-karyanya. Tapi kadang-kadang kita lupa, di dalam pemahaman kita akan Tuhan, sumber hikmat yang harus kita terima dari mana? Apakah hanya dari sekolah? Apakah hanya dari Alkitab saja? Apakah hanya dari orang-orang yang datang kepada kita menyampaikan kabar baik? Hal-hal yang tersembunyi di situ akan disingkapkan saat kita hidup di dalam perkenanan Tuhan. Tadi Dana bilang bahwa kita harus memberikan persembahan yang terbaik pada Tuhan. Amin. Persembahan yang bagaimana? Persembahan yang terbaik. Kita datang ke gereja bukan hanya sekedar duduk diam pulang. Di gereja adalah bagaimana kita merealisasikan kehidupan roh kita terhadap Tuhan, memuliakan Tuhan, memunculkan hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah ini. Jadi kalau gereja tidak berperan penting bagi itu, tidak melakukan fungsinya yang sesuai, tidak ada dimuliakan Tuhan di sana, itu hanya rutinitas, itu hanya hikmat dunia, itu hanya dipakai oleh kesenangan kita sendiri dalam beribadah, hanya sebagai rutinitas kerohanian, tidak melakukan fungsi sesuai bahwa kita harus memahami arti kuasa Allah, memahami rencana Allah dalam karyanya, menggali Allah di dalam nestapa yang tidak ada batasnya. Makanya harus dengan rendah hati datang ke hadiratnya Tuhan, datang ke gereja, bahwa kita pandang salib Tuhan, kita pandang Tuhan yang kudus, makanya kita harus kudus. Saya percaya tidak ada yang kudus di tempat ini. Semua kita orang berdosa, tapi kalau kita datang menghadap Tuhan harus dengan penuh kerendahan, sehingga ruangan ibadah itu dipenuhi hadirat Tuhan. Katakan amin. Jadi kalau kita hanya sekedar datang diam dan tidak melakukan yang terbaik dalam Tuhan, Anda memakai hikmat manusia. Hikmat yang Anda pelajari mungkin dari buku, mungkin dari orang-orang lain yang datang sharing dengan Anda. Hikmat yang tersembunyi bagi kita hanya datang melalui 3 tahap. Yang pertama, Anda berdoa dan memuji, serta doa pujian penyembahan. Yang ketiga,
Orang yang ingin memahami rahasia yang tersembunyi yang ingin Tuhan singkapkan, Anda harus bersekutu dengan Tuhan dari dia ini. Doa, pujian. Bagaimana kita dapat mendapatkan hikmat yang dari Allah? Hikmat yang dari Allah adalah kita tidak bisa memahaminya, tetapi Tuhan tuntun kita untuk memahaminya. Amin. Jadi jangan sampai kita datang ke gereja hanya sekedar di gerbang doa. Amin. Pahami kuasa salib. Itu yang mau dikatakan si Rasul Paulus pada kita. Memahami salib itu dengan hikmat Allah. Tentu hikmat itu harus bersumber pada Allah. Amin. Sumber hikmat, ada 3 poin penting yang akan saya bahas. Yang pertama, 3 sumber hikmat itu. Yang pertama adalah Allah Bapa. Sumber hikmat itu dari Allah Bapa. Di ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9. Apa yang tidak pernah dilihat mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semuanya yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi. Allah jauh melampaui pikiran manusia. Katakan amin. Allah jauh melampaui hatimu. Amin. Allah tahu sisi terbaik dan sisi terburuk kita. Amin. Allah tahu sisi lemah dan sisi kekuatan kita. Tapi kau tidak bisa tahu sisi lemahnya Allah, karena Allah tidak terbatas untuk engkau pahami. Tidak bisa kita selami, tetapi Allah akan menyatakan dirinya dengan rahasia-rahasia tersembunyi yang Dia berikan untuk boleh kita pahami. Tak kala kita merendahkan diri. Katakan amin. Makanya datang beribadah bukan hanya sekadar duduk dengarkan firman Tuhan, kemudian itu hanya seperti angin lalu. Alkitab mencatat pohon itu dikenal dari buah. Kalau kita jalan ke hutan, ada buah, kita nggak kenal buah ini. Kita nggak kenal buah, tapi enak perawakan buah ini, enak sekali dipandang. Udah matang gitu ya. Pertanyaannya, kalau kamu nggak tahu buah itu buah apa, berani nggak makan? Berani nggak? Sedangkan orang yang memiliki buah saja di tengah-tengah relasi sesamanya belum tentu benar, apalagi yang tidak memiliki buah. Amin. Sama kayak dengan kita. Setiap hari, setiap mulai Senin sampai Minggu kita kita mendengarkan firman Tuhan. Yang kita pakai barang-barang hikmat ini. Oh, nanti itu nggak bisa, nanti seperti ini, nggak boleh. Udahlah, saya udah pro, nggak perlu latihan. Udahlah, saya udah mampu. Udahlah, saya udah hebat. Saya udah bisa, saya udah excellent. Anda tidak latihan. Anda bermain-main. Anda merasa diri Anda sudah paling hebat. Yang terjadi apa? Hebatnya Tuhan itu tidak. Aturan Tuhan kasih urapan itu, aturan Tuhan kasih kuasa itu, tapi karena engkau menyombongkan diri, meninggikan diri, Tuhan rendah. Ada banyak orang di depan ini bicara tentang teologi hebat sekali, tapi kalau perkataannya tidak diurapi Tuhan, itu tidak akan masuk dalam katakan amin. 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 Jadi saudara yang dikasih Tuhan, sumber hikmat yang pertama dari Allah Bapa. Mendekatkan kepada Allah Bapa, merendahkan diri, datang secara submisif, hidup di dalam kekosongan, sehingga engkau dipenuhi dengan hikmat Tuhan. Yang kedua, sumber hikmat yang kedua adalah dari Roh Kudus. Di ayat yang ke-10 sampai 13. Kepada kita Allah telah menyatakan oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi sekalipun. Ya kan? Saudara yang dikasih Tuhan, sumber hikmat yang kedua adalah Roh Kudus, Roh kebenaran. Roh Kudus akan menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi yang manusia tidak ketahui. Salah satu contoh,
atau perencanaan, tujuan, planning di situ. Bagaimana cara mendapatkannya? Ada metode, betul? Betul? Tapi percayalah saudara, metode Anda tidak akan bekerja kalau hikmat Allah tidak bekerja. Amin. Anda mau mikir gini, oh itu tidak bisa. Oh kalau saya pakai ini nggak bisa. Stuck di pikiran saja, takut memulai. Amin. Hanya wacana saja, hanya rencana saja, hanya metode saja, tapi tidak berani memulai. Katakan amin. Hikmat harus berjalan dengan hikmatnya Allah. Iman tidak boleh kalah dengan teori manusia. Amin. Kalau teori mengatakan mungkin kita nggak bisa jawab. Kemarin kita sharing di atas, ada yang bilang gini sama saya, Kak, bayi yang sudah meninggal melahirkan orang, mamanya melahirkan, meninggal, itu kira-kira masuk surga. Dan kalau dia meninggal pas bayi, dia bertumbuh lagi nggak? Dalam konteks teologi saya nggak bisa jawab karena itu ambigu. Saya bilang gini, hiduplah kita baik-baik deh, ya. Nanti kalau mati masuk surga, kita tanya sama Tuhan Yesus. Teori. Kalau iman kita dikalahkan sama teori kita, iman itu bukan iman. Iman itu adalah sesuatu yang tidak kita lihat, tapi dia percaya. Makanya kita katakan berbahagia orang yang tidak melihat, namun kamu tidak bisa melihat, tapi kamu percaya. Katakan amin. Agar Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita, kita harus mengesampingkan segala sesuatu hikmat yang dari dunia ini. Amin. Undang hikmat Tuhan datang sama kita. Berjalan dengan iman kepada Tuhan. Roh Kudus itu menuntun kita, memperbaiki kelakuan kita, menuntun kita kepada kebenaran. Jadi kalau di dalam diri kita tidak ada Roh Kudus, sumber hikmat itu, hikmat bagi kita itu hanya hikmat buku. Hikmat buku yang kita baca, hikmat sekolah yang kita belajar di kuliah kita. Tetapi kalau kita berjalan sejalan dengan hikmatnya Tuhan, kalau kita memikirkan sesuatu, merencanakan sesuatu, Tuhan akan berikan pemahaman yang lebih. Bahkan Tuhan akan tuntun hidup kita untuk menyelesaikannya. Katakan amin. Amin. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, kalau yang pertama tadi sumber hikmat adalah Allah Bapa, yang kedua adalah Roh Kudus, yang ketiga adalah sumber hikmat pikiran Kristus. Alkitab dengan jelas mengajarkan kita dalam 2 Timotius 3 ayat 16, tulisan yang diilhamkan Tuhan bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan. Bisa nggak flashback ke diri kita? Tanya nih. Siapa yang mau memperbaiki diri antara kita? Semua kita pengen memperbaiki diri. Kita belajar memperbaiki diri. Dengan cara apa? Baca. Tuhan menuntun kita untuk memperbaiki. Tidak mudah, tidak gampang. Di dalam proses kita memperbaiki diri akan banyak tantangan yang kau hadapi, akan banyak hasutan-hasutan setan, akan banyak yang namanya panggilan-panggilan yang tidak berasal dari Tuhan. Tapi saat pikiran Kristus, pikiranmu kau sejajarkan dalam pikiran Kristus, di dalam hidup Kristus di dunia. Amin. Jarang kita mendengarkan sesuatu nasihat di situ lupa akal. Ya, kita kekurangan ibadah kan? Saya pernah berpikir begitu aja, teman-teman semuanya ya. Saya pernah berpikir apakah kita kekurangan beribadah? Apakah kita kekurangan berdoa? Saya pernah berpikir begitu. Tentu ketika ada anak semester 1 ya kalian datang pada saya bilang gini, Kak, saya nggak suka dengan kakak tinggal ini bicara sama saya. Saya bilang kakak tidak dengan adik sama-sama memperbaiki, betul?
Jangan berubah menunggu dia berubah. Kalau dia nggak berubah, nggak mau berubah. Paham? Jangan pernah berubah menunggu orang lain berubah. Jangan tunggu orang lain berubah dulu baru berubah. Semua kita memperbaiki diri sendiri. Karena yang dipertanggungjawabkan nanti bukan mereka, bukan kelompok, tapi beri. Amin. Kita ini nggak gampang. Ikut Tuhan nggak gampang. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, wisdom, kebijaksanaan itu, hikmat yang dari atas tadi, yang dalam kita baca dalam Yakobus tadi, harus muncul, harus hadir dalam hidup kita. Sembari kita berdoa, Tuhan berikan saya hikmat. Hikmat yang mana? Biarkan Tuhan memberikan itu pada kita, sehingga apa yang kita lakukan benar-benar diberkati Tuhan. Amin. Yang kuliah diberkati Tuhan, yang belajar baca buku diberkati Tuhan. Seberapa banyak buku yang kau baca tidak akan masuk ke kepalamu deh kalau hikmat Tuhan tidak ada. Karena kau sombong, karena kau merasa lebih hebat, mampu, lebih pintar, sehingga kamu tidak rendah hati belajar. Hasilnya apa? Amin. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, 3 sumber hikmat yang tadi, yang pertama dari Allah, yang kedua dari Roh Kudus, yang ketiga dari pikiran Kristus. Dari yang ketiga ini, muliakan Allah. Amin. Amin. Jangan mau diombang-ambingkan, jangan terikut arus yang salah. Jangan pernah mendengarkan sesuatu yang tidak baik di telingamu. Segala sesuatu harus diselidiki. Bahwa dirimu berpikir di dalam firman Tuhan, bertindak dalam firman Tuhan, mengambil keputusan berlandaskan firman Tuhan. Amin. 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 Jadi jangan pernah hidup di zona nyamanmu. Kalau kau hidup di zona nyamanmu begitu saja, besok begitu saja, besok gitu saja, besoknya lagi, sampai Tuhan Yesus datang begitu saja. Kau hidup di dalam hikmat dunia. Tetapi kalau kau bersandar kepada Tuhan Kristus, kau keep on fire, menyala-malanya di Tuhan, kau pakai hikmat Allah, sehingga promosi akan terbuka sama. Amin. Promosi dari Tuhan akan terbuka dari berbagai penjuru mata angin. Kau akan dipanggil dari banyak orang. Kamu tidak hanya di sini-sini saja. Kamu akan bisa keluar kemana saja, dipakai di mana saja, karena kau belajar dan menerima hikmat Tuhan. Katakan amin. Amin. Jadi yang pertama, takutlah kamu Tuhan. Muliakan Tuhan dari hidup. Bersungguh-sungguh memperbaiki diri, bersungguh-sungguh berubah, bersungguh-sungguh mengerti bahwa saya ini tidak punya apa-apa, bahwa saya ini harus berubah dari saya yang sebelumnya. Kalau itu sudah kita lakukan, percaya Tuhan akan promosikan kita. Kemanapun kita akan menjadi berkat, kemanapun kita akan disukai. Amin. Orang yang punya hikmat Allah tidak akan dinilai orang lain, kecuali orang lain yang sitis. Orang yang hidup bersama-sama dengan Allah tidak akan dinilai orang lain. Alkitab mencatat, kecuali yang menilai itu penyakit jiwa. Kita mau ngomong apa? Katakan amin. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, yang semester 1, ada semester 3, 5, dan 7 mungkin di sini. Mari pakai hikmat Tuhan. Minta hikmat yang daripada Tuhan. Tuhan, saya mau lakukan apa di dalam saya 4 tahun kemudian? Tuhan, saya mau berbuat apa di dalam saya sekolah? Sembari saya sekolah, saya mau lakukan apa itu? Amin. Saya selalu katakan kita jauh-jauh dari sana itu karena bukan suatu kebetulan. Jauh dari kampung ke sini pindah pulau, Pak.
Jauh banget. Karena ada rencana Tuhan atas hidupmu. Amin. Amin. Kalau Tuhan punya rencana atas hidupmu, jangan gagalkan rencana Tuhan atas hidupmu. Jangan pernah gagalkan rencana Tuhan. Tuhan itu maunya ini, terus kamu lari. Kita lari. Makanya tanya, Tuhan saya mau apa? Tuhan saya mau apa? Mau jadi apa? Tuntun saya. Bicara dengan Tuhan. Berdoa dengan Tuhan. Jangan sibuk melihat orang lain. Sibuk lihat diri sendiri. Amin. Amin. Jadi, saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kita bagaimana kita bersikap, bertindak, beribadah, hidup di tengah-tengah dunia ini, memakai hikmat manusia atau memakai hikmat dari Tuhan. Mari renungkan itu di dalam diri kita. Koreksi diri kita pribadi lepas pribadi. Ya, supaya kita semakin hari dibarui dari sehari ke sehari. Supaya Tuhan memberkati kita. Supaya Tuhan menuntun hidup kita. Supaya Tuhan memberkati setiap pelayanan, pekerjaan, apapun yang kita lakukan pada Allah. Kita tidak akan takut. Kita akan diberikan roh yang menyala-nyala dari itu. Kita akan diberikan roh yang tidak khawatir, yang tidak takut tentang apapun juga. Kalau kita berjalan dengan Tuhan, kita tidak akan takut. Jadi jangan pernah kembali terhadap masa lalu hari ini untuk besok adalah masa yang baru. Hari yang kemarin adalah pengalaman yang terburuk, ada traumatis, ada sesuatu yang gagal, buang jauh-jauh. Sekarang hari ini maju ke depan. Katakan amin. Pakai hikmat Tuhan. Jangan pakai logikamu. Jangan lebih banyak, lebih hebat logikamu daripada imanmu. Kesampingkan logikamu daripada imanmu. Iman harus lebih hebat daripada logika. Katakan amin. Amin. Kalau pikiranmu, pekerjaanmu, kepintaranmu lebih pintar daripada imanmu, lebih hebat daripada imanmu, tidak setara. Anda bukan beriman. Kalau lebih hebat teorimu daripada imanmu, kok kamu pertanyakan segala sesuatu. Tidak jalan-jalan. Tapi kalau imanmu lebih kau ke depan, teorimu akan meninggi. Amin. Jadi saya meyakini minggu besok kita lebih sungguh lagi beribadah, lebih sungguh melayani Tuhan, lebih memberikan yang terbaik lagi bagi Tuhan. Amin. Amin. Karena yang mau kita kasihkan sama Tuhan, bukan sama manusia. Jangan senangkan yang pakai sekolah-sekolah ini ya. Jangan senangkan bapak-bapak pendeta di depan ini, no. Senangkan hati Tuhan saat kau berada. Amin. Jangan senangkan manusia. Senangkan hati Tuhan. Kalau Tuhan, hati Tuhan juga kita senangkan. Hati manusia itu pasti dengan sendirinya. Amin. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, mari bersungguh-sungguh kita memperbaiki diri. Bersungguh-sungguh kita meminta hikmat bagi Tuhan, supaya Tuhan kita Yesus Kristus dipermuliakan atas perilaku kita, atas tindakan kita saat ini. Bagaimana kita berrelasi, bagaimana kita berteman, bagaimana kita sekolah dan lain sebagainya. Tuhan terlihat dari kehidupan kita. Demikian firman Tuhan yang boleh saya sampaikan. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kali, Bapa yang kudus yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman. Kami yang terbatas, kami yang lemah ini Tuhan. Tuntun kami Tuhan. Ajarkan kami Tuhan. Berikan kami hikmat ya Bapa, agar kami berjalan dengan hikmat yang Tuhan berikan kepada kami. Pakai mulut lidah kami Tuhan sebagai ucapan yang berkuasa di hadapan Tuhan. Pakai hati kami Tuhan dibaharui hari demi kemudian orang-orang bagi nama Tuhan. Berkati kami semua Tuhan yang belajar, yang memperbaiki diri. Berkati kami semua Tuhan yang melayani Tuhan, yang bekerja Tuhan memberkati kami. Tanpa kekuatan yang daripada Tuhan kami tidak mampu. Berkati kami Bapa, berikan kami hikmat yang daripada-Mu agar kami mampu menjalankannya. Terima kasih Bapa yang baik.
Jika Tuhan kami memiliki kesalahan, kami memiliki dosa Bapak, ampuni kami Tuhan, perdamaikan kami dengan Engkau Tuhan. Biar kami memberi yang terbaik dari perbendaharaan kami Bapak. Sehingga kami melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, karena kami tahu yang kami layani adalah Allah yang kudus. Terima kasih Bapak yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.